Oh my god, oke. Let's start again setelah kayaknya lebih dari 1 bulan aku gak bikin video apapun. I'm so sorry, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang aku pikirkan, banyak hal yang aku rasakan pada akhirnya membuat aku merasa kesulitan untuk membuat video, untuk tampil di depan kamera, untuk ngomong, untuk membahas buku. Padahal sebenarnya di belakang kamera aku membaca, tapi tidak cukup banyak juga sih sebenarnya. Oh my god, deket banget. Jadi yang terakhir kali itu aku bulan lalu kayak aku bulan lalu itu sedang memproses untuk baca novel yang aku pinjam dari Ipusnas yang judulnya The Maidens. If I'm not mistaken, ya ampun sumpah udah cukup lama ya, sampai di kepalaku ini sebenarnya masih kacau, tapi aku ngerasa kalau aku perlu untuk ngomong di depan kamera lagi, setidaknya untuk membuat update tentang buku bacaanku. Kalau untuk kehidupanku ya udahlah, nggak usah dibahas karena aku tidak mau membahas tentang kehidupanku di depan publik. Jadi gitu aja, YouTube ini hanya aku gunakan untuk membahas buku, mungkin kehidupanku, tapi spill sedikit aja, tidak keseluruhan. Jadi yang terakhir kali itu aku sedang membaca itu, terus membahas itu juga, tapi aku belum bikin review untuk review penutupnya, review terakhir tentang novel The Maidens yang aku pinjam dari Ipusnas. Terus kemudian selain membaca itu, aku juga sebenarnya waktu itu udah pinjam 2 novel dari Perpus Bung Karno yang judulnya Sesu dari Terelie. Yang itu genrenya horor kah, misteri kah? Aku juga nggak yakin karena setelah itu aku pada akhirnya tidak membacanya. Terus juga selain Sesu itu sebenarnya aku membaca The Midnight Library yang aku pinjam bersamaan dengan Sesu itu. Dan aku pada awalnya berencana untuk membaca The Midnight Library dulu daripada Sesu, karena aku emang pada waktu itu juga merasa kalau waktuku gak cukup karena aku sedang memproses buku yang aku pinjam di Ipusnas, terus habis itu buku juga yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno. Terus ternyata malah keduanya tidak selesai, bener-bener tidak selesai, dan akhirnya pun setelahnya aku malah ngembaliinnya itu terlambat. Padahal udah aku perpanjang 1 minggu, tapi malah terlambat 5 hari. Terus habis itu aku kena skors 5 hari dari perpus. Pada akhirnya aku tidak bisa meminjam buku lagi selama 5 hari itu. Terus karena aku mengalami kekosongan waktu dan aku pengen membaca, meskipun aku belum pengen membahas, belum ada mood untuk ngomong di depan kamera. Setelahnya aku baca lagi buku dari Ipusnas yang sama-sama dari Matt Haig seperti The Midnight Library, cuman di novel lainnya yang judulnya How to Stop Time, dan itu aku udah selesai baca, tapi aku belum sama sekali membahas itu. Terus kemudian setelah aku selesai, masa skorsku itu selesai, aku nggak langsung pinjem. Setelah masa skors 5 hari itu aku nggak langsung pinjem karena memang aku butuh memproses segala sesuatunya. Aku butuh untuk mengumpulkan niat, aku butuh untuk merasa bahwa aku cukup mood, cukup niat, cukup waktu untuk membaca. Terus pada akhirnya aku seminggu yang lalu, ya lebih dari seminggu yang lalu sih, itu ke Perpus Bung Karno untuk pinjem 3 novel berikutnya. Karena memang batas peminjaman di Perpus Bung Karno kan akhirnya jadi 4 buku. Yang sebelumnya cuma 2 buku, akhirnya ditambah lagi jadi 4 buku. Dan aku memberanikan diri untuk pinjam 3, enggak 4, karena memang pada dasarnya aku sadar diri kalau aku membaca itu tidak cukup cepat. Yang sebenarnya malah 3 itu aku ngerasa udah cukup keberatan juga, karena selain aku aku perlu untuk membaca 3 novel dari Perpus Bung Karno itu, aku juga harus menyelesaikan apa yang aku baca di Ipusnas, yaitu yang How to Stop Time. Dan itu kayak aku kejar-kejaran waktu gitu loh untuk membaca. Terus
Tapi ya udahlah, kalaupun emang aku tidak bisa menyelesaikan 3 novel itu, aku nggak masalah. Pokoknya aku pinjem aja apa yang aku pengen baca, aku pinjem. Kalau emang menarik aku baca gitu loh, biar aku nggak usah bolak-balik ke perpus Bung Karno. Kalau ternyata yang aku pinjem itu tidak cukup menarik, kan kayak males gitu loh. Jadi sekalian aja aku pinjem 3, meskipun itu cukup banyak menurutku. Dan yang waktu terakhir kali aku ke perpus Bung Karno itu aku pinjem, wait a minute, yang pertama aku baca setelah aku menyelesaikan buku yang aku baca dari Ipusnas, aku lanjut untuk membaca Neverwhere dari Neil Gaiman. Sejujurnya, meskipun nama Neil Gaiman ini adalah seseorang penulis yang cukup populer beberapa tahun yang lalu, sekarang sih kayaknya udah agak menurun ya, cuman beberapa tahun yang lalu cukup populer. Cuman di masa jayanya itu aku belum pernah sama sekali baca novelnya, dan ini adalah novel pertama yang aku baca dan aku selesaikan dari Neil Gaiman, yang judulnya Neverwhere, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Kota Antah Berantah. Ini selesai. Terus aku pinjam sesuatu yang bagiku cukup ringan untuk aku baca, tidak membuat aku berpikir cukup keras, yang judulnya adalah Induk Gajah. Dan ini adalah novel, sebenarnya nggak truly novel juga sih. Ini kayak apa ya, kayak memoir dari si penulis ini yang namanya Ira Gita Sembiring, menceritakan kisah hidupnya, love-hate relationship-nya bersama dengan ibunya yang dia sebut sebagai induk gajah. Dan ini, novel ini udah ada seriesnya yang judulnya juga Induk Gajah, if I'm not mistaken. Yang main itu, yang jadi Iranya atau si peran utamanya itu adalah Marshanda. Dan itu aku nggak nonton karena memang aku bukan tipe orang yang nonton. Dan karena aku nggak nonton tapi aku cukup penasaran sama ceritanya, makanya aku pinjam novel ini. Dan ini aku selesaikan dalam waktu yang cukup singkat, 3 hari kalau nggak salah, totally 3 hari. Dan itu adalah rekor sih menurutku, karena emang aku biasanya baca satu buku itu hampir dalam waktu 1 minggu sih. Cuman karena emang novelnya juga bukan sesuatu yang berat untuk aku pikirkan, jadi ini adalah novel yang aku selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Terus kemudian, karena aku masih punya waktu, sebenarnya waktu aku pinjem itu tinggal 3 hari lagi, cuman karena aku ngerasa sayang kalau aku tidak membaca semua apa yang aku pinjam, pada akhirnya aku membaca ini juga. Ini adalah novel yang aku pinjam bersama dengan 2 novel yang tadi. Yang ini adalah novel yang judulnya Sang Jenderal dalam Labirinnya, karyanya Gabriel Garcia Marquez. Yang sebenarnya aku udah pengen banget untuk membaca karyanya Gabriel Garcia Marquez ini udah sekitar 2 tahunan ini kayaknya ya. Karena aku terinspirasi, aku terpengaruh oleh salah satu booktuber favoritku, Emma atau Amy Reeds, yang dia itu dari Kanada, yang dia itu suka banget sama salah satu novelnya Gabriel Garcia Marquez yang judulnya 100 Years of Solitude. Itu yang waktu itu aku udah berusaha keras untuk mendapatkan novel itu dari Ipusnas, karena di perpus Bung Karno itu nggak ada. If I'm not mistaken, kayaknya di perpus Bung Karno itu cuma ada ini. Dan aku bisa mendapatkan novelnya itu cuma dari Ipusnas, karena aku nggak punya duit juga ya. Dan di Ipusnas itu antri lama banget. Cuman sekarang karena novelnya itu udah ditambah jumlahnya, sebenarnya aku udah bisa pinjam dengan mudah. Cuman entah kenapa aku takutnya kalau aku membaca sesuatu yang kayaknya agak sulit bagiku untuk aku ikuti alurnya kalau aku pinjam dari Ipusnas, meskipun aku benar-benar pengen dan tertarik untuk membaca. Akhirnya sampai sekarang itu belum bener-bener aku baca, belum pernah bener-bener aku baca gitu loh. Paling aku pinjem, terus habis itu aku baca sedikit, terus aku kembalikan lagi, aku abaikan, karena emang apa ya, moodku dan rasa percaya diriku untuk membaca itu dan menyelesaikan itu dari Ipusnas itu belum ada. Terus akhirnya aku rasa aku perlu untuk membaca sesuatu tulisannya Gabriel Garcia Marquez yang fisikal aja dulu, untuk
ngetes diriku sendiri dulu. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk membaca yang dari Perpus Bung Karno, yang ini satu-satunya yang aku bisa dapatkan di Perpus Bung Karno. Dan sejauh ini belum jauh banget sih, ini baru bener-bener kalau dihitung itu belum ada 10 halaman ya, dan aku ngerasa cukup oke sih, aku ngerasanya sejauh ini gitu aja sih. Cuman entahlah, aku nggak yakin kalau aku bisa menyelesaikan ini. Sedangkan di Ipusnas yang judul ini, Sang Jenderal dalam Labirinnya itu nggak ada. Terus yang aku tahu, yang aku sadari waktu aku buka-buka Goodreads ya, kan aku mau menandai kalau aku sedang membaca ini. Ternyata novel ini tuh ada yang diterbitkan oleh Gramedia. Kalau ini bukan terbitan Gramedia sih, ini Jala Sutra. Iya, dan ini lebih tua daripada yang terbitannya Gramedia kayaknya sih. Terus juga penerjemahnya juga berbeda. Jadi aku penasaran gitu loh. Sebenarnya kalau aku bisa membaca keduanya, aku pengen membandingkan gitu antara terjemahan dari penerbit ini sama terjemahan dari penerbit yang Gramedia. Cuman yang di Gramedia itu aku nggak bisa dapatkan bukunya, meskipun aku cari di Ipusnas juga nggak ada. Jadi ya udahlah, aku baca ini aja. Aku setidaknya aku ngetes diriku sendiri apakah aku bisa memahami tulisan dari Gabriel Garcia Marquez. Jadi gitu aja sih pembukaan untuk videoku, yang aku juga nggak tahu ini bakalan aku masukkan ke video yang mana, karena benar-benar banyak hal yang harus aku tata dalam hidupku sebelum aku benar-benar bisa fokus untuk bikin konten lagi. Jadi update aja, aku kan kemarin bikin video, mau mulai untuk bikin video lagi, untuk ngomong di depan kamera lagi, terus membahas tentang buku-buku apa aja yang udah selesai aku baca selama aku rehat 1 bulan lebih ini. Terus aku juga bilang kalau aku sedang memproses 1 buku, dan sekarang ini sedang membaca 1 buku yang judulnya Sang Jenderal dalam Labirinnya. Dan ini agak sulit menurutku ya untuk bisa masuk ke dalam ceritanya, karena ini bukan sesuatu yang familiar bagiku. Sedangkan untuk waktu pinjamku itu tinggal hari ini aja, jadi besok itu udah waktunya aku ngembaliin. Dan ini aku bacanya baru sampai ke sini. Sebenarnya aku pengen menyelesaikan, bukan sesuatu yang bener-bener sulit banget bagiku sih, enggak. Cuman kalau aku kebut juga nggak bakalan bisa. Jadi besok ini buku ini bakalan aku balikin sama 2 novel yang lainnya. Aku balikin, terus yang ini aku rencananya bakalan pinjem lagi nantinya. Mungkin kayaknya sih aku pinjem lagi. Terus besok itu rencananya kalau bisa, kalau emang ada bukunya, aku pengen kembali meminjam buku yang sebelumnya udah aku pinjam di periode sebelumnya, yang sesuk sama The Midnight Library, yang sebenarnya waktu kemarin aku ke Perpus Bung Karno itu, waktu aku pinjam ini sebenarnya aku berusaha untuk cari buku-buku itu, 2 novel itu. Cuman keduanya benar-benar nggak ada dan aku tidak bisa untuk melanjutkan baca. Pada akhirnya makanya aku pinjam 3 novel ini, karena memang 2 novel yang itu yang pengen aku selesaikan itu nggak ada. Jadi rencananya besok aku pengen pinjam itu kembali. Kayak gitu aja sih. Terus untuk reviewnya, ya ampun, semoga bisa aku proses. Setidaknya besok sebelum aku ke Perpus Bung Karno, aku itu rencananya mau bikin kayak video pembukaan untuk tiap novelnya. Jadi di awal video itu setidaknya aku masih pegang bukunya gitu loh. Aku bisa tunjukkan ke kalian covernya seperti apa. Meskipun setelahnya aku bakalan membahasnya itu tanpa bukunya, karena memang udah selesai aku baca juga. Jadi kayaknya nggak bakalan ada footage. Aku bakalan cuma membahas secara singkat aja berdasarkan apa yang aku ingat. Semoga aku masih ingat. Kayak gitu aja sih. Jadi aku kayaknya ini bakalan masuk ke video untuk membahas ini aja sih. Terus untuk pembukaannya ini, aku nggak tahu, mungkin yang kemarin itu bakalan aku masukkan untuk pembukaannya novel ini. Let's see, aku bakalan ngaturnya seperti apa, karena bener-bener kacau balau belakangan ini kontenku.
Jadi tambahan aja, sebenarnya ini harusnya aku ngomong dari kemarin, tapi aku lupa untuk ngomong. Dan setelah aku matiin kamera kemarin itu, aku baru ingat kalau aku ternyata selain sedang memproses untuk membaca novel ini, aku juga sedang memproses untuk baca satu novel lainnya yang aku pinjam dari Ipusnas, yang judulnya adalah Water Song dari Clarissa Gunawan. Dan kenapa aku pinjam novel itu, selain karena novel itu adalah novel yang cukup antri di Ipusnas, dan aku adalah seseorang yang sangat tertarik untuk membaca novel-novel yang antri di Ipusnas karena aku kepo, juga karena sebenarnya sebelumnya aku udah pernah baca 2 novel karya Clarissa Gunawan lainnya, kayaknya sekitar tahun lalu, dan udah pernah aku upload videonya. Dan bagiku karya-karyanya Clarissa Gunawan itu cukup menarik bagiku, terutama untukku sebagai seseorang yang suka membaca novel-novel yang misterius seperti kisah-kisah yang dituliskan oleh Clarissa Gunawan. Gitu aja sih, karena sebenarnya memang novel yang sedang aku baca itu yang judulnya Water Song itu belum jauh, bahkan aku baru baca beberapa halaman aja, karena memang sekarang ini aku lebih fokus untuk membaca ini, meskipun pada akhirnya aku belum bisa menyelesaikan ini karena memang waktu pinjamku udah habis. Gitu aja sih tambahannya. Mau bikin review, tapi aku bingung mau bikin review yang mana dulu. Ada beberapa review itu yang benar-benar aku belum bikin sama sekali, mungkin baru pembukaan, mungkin aku malah belum ngomongin itu sama sekali, mungkin ada yang setengah jadi, mungkin ada yang tinggal penutupannya aja. Jadi aku gak tahu sebenarnya ini aku mau bikin video apa, karena memang benar-benar segalanya kacau balau belakangan ini. Diriku yang kacau. Ya, seperti itu. Makanya aku lama gak upload, dan ini reviewku juga tidak akan berurutan sesuai dengan apa yang sudah aku baca, tapi urutannya berdasarkan apa yang ada di kepalaku sekarang. Jadi sekarang itu kayaknya aku mau membahas tentang apa ya? Kayaknya yang paling muncul di kepalaku adalah Sang Jenderal dalam Labirinnya. Karyanya siapa itu? Aku lupa. Jadi let me change my clothes dulu ya, karena ini aku kayak orang mau tidur, kayak orang mau ngebabu, karena emang sebenarnya ya aku lagi nyantai aja sih, terus nyalain kamera karena aku berpikiran untuk memulai benar-benar memulai untuk bikin review lagi. Aku udah ngomong pengen memulai lagi itu udah berapa kali, di beberapa kesempatan, di beberapa video, tapi belum ada yang benar-benar berhasil. Jadi aku mau ganti baju dulu. Udah ganti baju biar aku nggak kelihatan seperti babu. Perasaan videoku itu kebanyakan aku bener-bener kayak orang kayak gak niat banget bikin video seperti ini ya, padahal kan harusnya aku berpenampilan cantik di depan kamera, tapi ya sudahlah, aku terlalu malas untuk jadi orang lain. Let me be myself, oke? Cuman kali ini biarkan aku agak kelihatan proper dikit di depan kamera. Oke, untuk novel yang bakalan aku bahas sekarang ini, aku sebenarnya udah ngomongin ini beberapa kali, cuman sebenarnya aku juga lupa apa yang pernah aku bahas, apa yang pernah aku omongin di video-video sebelumnya. Jadi, mari kita mulai lagi. Mungkin udah pernah aku bilang sebelumnya dan aku bakalan ulangin lagi mungkin ya. Dan aku berharapnya semoga review kali ini tidak terlalu panjang. Karena aku juga males kalau ngedit video itu panjang banget. Tapi ya gimana, aku kalau ngomong itu kepanjangan, kurasa. Jadi untuk novel yang judulnya Sang Jenderal dalam Labirinnya, karya Gabriel Garcia Marquez. Kali ini aku ingat tanpa perlu aku searching lagi. Jadi novel ini sebenarnya aku tertarik untuk baca itu udah cukup lama, karena aku udah sering banget lihat di perpus Bung Karno novel ini, cuman aku belum ada keyakinan, belum ada keberanian untuk mencoba untuk baca novel ini. Sebenarnya yang pengen aku baca dari karyanya Gabriel Garcia Marquez itu bukan novel yang ini, karena yang paling terkenal itu adalah 100 Years of Solitude, dan itu aku tertarik untuk baca itu karena aku karena aku denger review dari seorang booktuber favoritku yang namanya Emma atau Emmy Reads, if I'm not mistaken. Mungkin bakalan aku screenshot channelnya di sini atau di sini. Itu dia bilang bahwa itu adalah novel bintang 5 yang
paling dia sukai karya Gabriel Garcia Marquez. Makanya aku kayak tertarik untuk membaca itu karena aku pengen tahu sebagus apa sih sebenarnya novel itu. Dan ternyata waktu aku cari-cari di perpus Bung Karno itu nggak ada. Yang ada adalah novel yang Sang Jenderal dalam Labirinnya. Terus dalam waktu beberapa lama, mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu, if I'm not mistaken loh ya, novel itu ada di Ipusnas, cuman dalam antrian, dan aku ngantrinya cukup lama. Meskipun untuk sekarang novel itu udah nggak dalam antrian karena tersedia cukup banyak, kayaknya ada ratusan deh, 200 mungkin if I'm not mistaken. Cuma sampai sekarang novel yang 100 Years of Solitude itu tetap nggak aku pinjem dan belum aku baca. Karena aku berpikir bahwa untuk novel yang seperti karyanya Gabriel Garcia Marquez yang kayaknya novelnya kontennya cukup berat, aku perlu untuk membaca sesuatu yang buku fisiknya biar lebih gampang bagiku untuk nandain, lebih gampang bagiku untuk kujangkau. Meskipun dari Ipusna juga gampang sih, tapi aku ngerasa kalau aku itu lebih ngerasa mudah untuk memahami buku-buku yang fisik. Makanya pada akhirnya aku memutuskan untuk pinjem novel Sang Jenderal dalam Labirinnya karya Gabriel Garcia Marquez. Dan ternyata waktu aku membaca novel itu, bagiku ini adalah novel yang cukup berat bagiku untuk kupahami. Entah mungkin karena emang kontennya cukup berat, karena ini adalah novel historical fiction menceritakan kisah hidup dari seorang pahlawan. Anggap aja pahlawan, iya. Dia itu adalah seorang pahlawan yang dianggap sebagai seorang pembebas Amerika Selatan dari penjajahan Spanyol di masa tahun 1800-an kalau nggak salah, yang namanya adalah Simon Bolivar. Dia itu adalah seseorang yang nyata, beneran ada. Kalau kalian cari di Google Simon Bolivar, kalian bakalan mendapatkan kisah-kisah hidup tentang orang itu, terutama kisah-kisah hidup ketika Sang Jenderal ini atau Simon Bolivar ini sedang berusaha untuk membebaskan Amerika Selatan secara keseluruhan dari penjajahan Spanyol. Ya, kayak gitu. Cuman masalahnya adalah kalau berdasarkan sejarah yang beneran ada, kayaknya hanya ada sedikit cerita di mana Simon Bolivar itu sudah mengalami masa kejatuhannya. Karena setiap orang kan punya masa jaya dan masa kejatuhan. Cuman untuk Simon Bolivar ini, aku tidak, sejauh yang aku tahu, masa kejatuhannya itu tidak terlalu diceritakan secara mendetail. Mungkin ada beberapa bagian itu yang diceritakan kayak di tahun ini, di tanggal ini dia sedang berada di mana. Di tahun ini, di tanggal ini dia sedang melakukan apa, sampai beliau ini meninggal di tahun berapa. Tidak secara mendetail. Nah, makanya novel ini ditulis oleh Gabriel Garcia Marquez itu untuk menceritakan secara mendetail, meskipun mungkin tidak benar-benar terjadi, karena ini kayak cuma mengembangkan konsep, mengembangkan poin-poin di mana Simon Bolivar ini sudah jatuh, sudah dibenci sama banyak orang, sudah dijatuhkan sama lawan politiknya. Nah, di sini itu kayak dikembangkan lagi ceritanya biar rangkaian ceritanya itu jadi lebih lengkap sampai di titik di mana Simon Bolivar ini meninggal dunia. Kayak gitu. Jadi ini kayak ada beberapa titik poin-poin itu yang beneran terjadi. Cuman kayak ceritanya itu dikembangkan lagi menjadi sebuah kayak dialog, sebuah cerita yang lebih naratif lagi, meskipun mungkin tidak benar-benar terjadi. Makanya ini adalah novel yang genrenya adalah historical fiction. Dan di sini yang aku merasa berat dari novel ini, sebenarnya untuk beberapa novel yang historical fiction itu ada yang bagiku gampang, meskipun novel itu adalah novel terjemahan, seperti Salt to the Sea yang sebenarnya udah aku baca tapi belum aku bikin reviewnya juga. Yang itu lebih mudah bagiku untuk aku pahami karena itu kayak menceritakan kisah tentang kehidupan orang-orang biasa yang sedang mengalami masa peperangan di masa kejatuhan Jerman di waktu itu, untuk Salt to the Sea. Cuman untuk novel yang ini, yang Sang Jenderal dalam Labirinnya, ini bagiku lebih sulit untuk bisa kupahami karena di sini benar-benar melibatkan banyak tokoh, banyak orang, entah orang-orang yang ada di orang-orang yang mendukung Simon Bolivar sendiri, kayak apa ya? Ya, pengikut-pengikut setianya, ada juga orang-orang yang jadi
musuh dari Simon Bolivar, dan itu tokohnya banyak banget yang aku perlu fokus untuk membaca ini, untuk mengingat tokoh ini adalah orang yang mana, yang melakukan apa, yang ada di posisi mana. Itu satu poin. Poin kedua adalah di sini yang sulit aku pahami adalah karena ini benar-benar melibatkan intrik politik banget, di mana Simon Bolivar ini kayak difitnah, dijatuhkan, ada yang mendukung Simon Bolivar ini, mendukung orang yang mana untuk jadi presiden di bagian mana. Itu kayak kayak kepalaku mau meledak. Aku bukan orang yang benar-benar pinter dalam hal perpolitikan dan masalah intrik-intrik kayak gitu ya. Jadi kalau aku membaca ini kayak wow, ini ribet banget ceritanya dan aku harus benar-benar fokus gitu. Pada akhirnya aku kayak oh ya udahlah, let it flow aja, aku membaca aja sampai selesai. Mungkin aku nggak terlalu paham juga, nggak apa-apa bagiku. Pada akhirnya sih seperti itu. Itu adalah poin kedua kenapa aku merasa sulit untuk membaca novel ini. Poin ketiganya adalah di sini tuh alurnya itu benar-benar maju mundur banget, dan aku benar-benar harus menandai ini bagian yang masa sekarang atau bagian di masa lalunya si jenderal ini, karena bener-bener tiba-tiba si jenderal ini bisa kayak ketika ini contoh aja ya, ketika dia sedang ngobrol sama seseorang bersama dengan seorang perempuan terakhir yang dia cintai, karena di sini benar-benar diceritakan bahwa sang jenderal ini punya banyak perempuan simpanan. Ceritanya itu adalah sisi negatif dari si pahlawan ini, sang jenderal ini. Nah, ketika dia sedang mengobrol dengan si perempuan yang dia cintai ini sebelum dia meninggal dunia, dia itu tiba-tiba kayak mengingat masa dimana dia itu mulai mengenal si perempuan ini. Terus akhirnya kayak alurnya mundur ke belakang beberapa tahun ke belakang. Terus juga ketika dia itu ngobrol-ngobrol lagi sama orang, terus dia itu teringat pada seseorang yang dia percaya dulu, tapi yang ternyata dia berkhianat. Terus itu akhirnya mundur lagi ke belakang, menceritakan tentang orang itu, dimulai dari awal mereka bertemu sampai si orang itu mengkhianati si jenderal. Itu hanya contoh kecil dari alur maju mundur yang benar-benar perlu aku ikuti dan perlu aku benar-benar fokus untuk memperhatikan ini cerita di bagian mana, di tahun mana, di proses hidup si jenderal itu yang bagian mana. Jadi seperti itu sih untuk novel Sang Jenderal Dalam Labirinnya karya Gabriel Garcia Marquez. Dan BTW untuk novel ini aku tuh dapat novel ini tuh dari penerbit apa juga aku lupa ya. Pokoknya kayak bukan penerbit yang begitu besar sih, makanya aku juga lupa ini penerbitnya apa. Cuman ketika aku cari di Goodreads, ternyata aku menemukan bahwa yang ada di Goodreads itu covernya itu adalah novel yang diterbitkan oleh Gramedia, if I'm not mistaken, dan itu juga penerjemahnya berbeda. Mungkin kalau untuk penerbit yang lebih besar seperti Gramedia dengan penerjemah yang mungkin lebih mumpuni, aku juga nggak tahu. Mungkin kalau kalian mau mencoba membaca novel Sang Jenderal Dalam Labirinnya, kalian coba yang itu aja, mungkin lebih mudah. Karena aku juga nggak tahu hasilnya seperti apa, dan aku belum bisa membandingkan antara novel yang terbitan dari Gramedia sama terbitan yang aku pegang ini, karena memang aku belum dapat novel yang dari Gramedia. Aku nggak tahu sih nantinya aku bakalan dapat novel itu atau enggak, mungkin bakalan ada di Pusnas, aku juga nggak tahu. Jadi sekian aja review novel Sang Jenderal Dalam Labirinnya karya Gabriel Garcia Marquez. Untuk kalian yang suka sama kisah-kisah historical fiction dan kisah-kisah intrik perpolitikan, mungkin kalian bakalan suka. Tapi kalau untukku itu sulit, kawan-kawan. Sekian reviewku. See you next time. Goodbye.